Ah, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Giovanni di Kiverando Dakunya. Giovanni, kali ini saya akan membahas atau bisa dibilang melanjutkan kembali terkait IT governance, yang dimana sebelumnya saya membahas tentang ruang lingkup dengan studi kasus Noah Baik, dan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang IT governance tersebut dengan studi kasus Noah Baik juga, namun dengan tema atau bisa dibilang dengan runtutan yang lebih lanjut daripada sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini adalah IT Governance Strategi Layanan IT Noah Baik. Dari saya sendiri, Giovanni Fernando Dakunya. Nah, di sini saya sendiri ada mahasiswa dari ITB Istiqom Bali atau Institut Teknologi dan Bisnis Istiqom Bali dengan NIM sekian, dengan nama Giovanni Fernando Dakunya, dan di sini studi kasus saya adalah Noah Baik. Nah, yang pertama kali kita akan bahas di sini adalah analisa value chain. Nah, di analisa value chain ini sendiri, di sini dibagi menjadi dua, yaitu support activities dan juga primary activities. Di support activities, di sini kita akan nantinya membahas tentang firm infrastructure, human resource, technology development, procurement, dan di primary activities kita akan sedikit masuk ke dalam inbound logistik seperti apa, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service seperti itu. Dan nantinya kita juga akan membahas tentang margin. Oke, lanjut. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang support activities atau aktivitas pendukung. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengadaan atau procurement. Dan di sini, hal yang pertama kali untuk dalam pengadaan terkait di Noah Baik, setelah dianalisa tentang strateginya, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan seleksi vendor teknologi yang andal dan terpercaya. Selanjutnya adalah negosiasi kontrak dan pengelolaan hubungan dengan vendor. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebutuhan dan pengadaan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang tepat. Dan ini masih juga ada runtutan-runtutan pengadaan yang lainnya. Namun yang di sini saya highlight adalah demikian. Selanjutnya adalah teknologi. Di sini adalah karena kita di sini membahas tentang IT governance, di sini tentang teknologi atau pengembang teknologi, di sini kita akan lebih detail lagi. Yang pertama adalah research, desain, pengembangan, seperti itu. Selanjutnya ada penentuan arsitekturnya seperti apa, monitoring and management tentang sistemnya seperti apa, integrasi sistem dengan sistem lainnya seperti apa, misalnya dengan sistem pembayaran seperti apa, dan ada inovasi fiturnya seperti apa, dan juga pengelolaan aset dan lisensi perangkat lunaknya. Selanjutnya adalah human resource management tentunya karena kita sini juga fokus dalam IT governance, rekrutmen atau seleksi karyawan IT di sini harus yang benar-benar yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan produk yang dilakukan oleh Noah. Nah, selanjutnya juga ada pengembangan karyawan melalui pelatihan dan sertifikasi IT, pengelolaan kinerja, dan penghargaan bagi para karyawan untuk meningkatkan performanya dan ketika mereka sudah mencapai KPI atau mereka menjadi insentif gitu ya untuk mencapai KPI. Selanjutnya adalah firm infrastructure atau infrastruktur perusahaan. Di sini ada manajemen umum dan keuangan Noah Baik. Selanjutnya ada pembuatan kebijakan dan prosedur operasionalnya. Ada hubungan dengan mitra rental dan pihak terkait. Karena Noah Baik ini sendiri adalah platform yang dimana bekerja sama juga dengan para pemilik rental, khususnya mereka yang memiliki kendaraan listrik gitu ya. Dan nantinya mereka bisa masuk ke dalam platform Noah Baik dan nantinya mereka bisa mendapatkan orang-orang yang rental melalui aplikasi Noah Baik. Dan nanti para end user atau mereka yang melakukan rental juga mereka bisa mendapatkan kendaraan dari para mitra Noah Baik seperti itu ataupun dari punya Noah Baik sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam primary activities. Di sini yang pertama adalah inbound logistik. Nah, dalam inbound logistik ini, pengadaan kendaraan ramah lingkungan menjadi hal yang fundamental. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas kendaraannya seperti apa, pemeriksaan dan penerimaan stok kendaraannya seperti apa, pengelolaan inventaris seperti itu, terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak dalam segi sistem dan segi aplikasi Noah Baik itu sendiri.
Selain juga ada pengelolaan rantai pasokan dalam ranah IT, mendukung kebutuhan operasional Noah Bike, seperti itu. Selanjutnya adalah operation atau operasi. Di sini kita fokus ke dalam penyimpanannya seperti apa, bagaimana melakukan penyimpanan, bagaimana melakukan pemesanan kendaraan yang dilakukan melalui aplikasi Noah Bike oleh para user, seperti itu. Selanjutnya juga ada verifikasi identitas pengguna, bagaimana flow-nya, persiapan dan penyerahan kendaraan juga di sini, analisis juga terkait bagaimana sih dia penerapannya seperti apa. Selanjutnya juga ada inovasi dan pengembangan aplikasi Noah Bike itu sendiri, dan juga ada integrasi fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, seperti itu. Selanjutnya ada outbound logistik atau bisa dibilang logistik keluar. Di sini lebih fokus ke dalam, pengambilan, pengembalian, bisa dibilang pengembalian kendaraan yang di mana user atau end user itu kan dia sudah meminjam gitu ya tadi dalam proses tadi di awal tadi. Nah, setelah meminjam pasti dia ada proses pengembalian. Nah, selanjutnya ada pengelolaan pengembaliannya itu seperti apa, dan juga ada pembaruan stok kendaraannya seperti apa. Dan selanjutnya adalah marketing and sales. Di sini dalam Noah Bike sendiri menerapkan juga IT governance-nya khususnya untuk pemasaran dalam media digital. Selanjutnya juga bagaimana para mitra rental melakukan pendaftaran juga melalui digital, bukan melalui manual lagi seperti itu, tapi sudah mulai masuk ke ranah digital juga. Nah, selanjutnya juga ada penarikan pelanggan potensialnya melalui platform online dan juga ada penawaran promosi dan diskon gitu. Nah, selanjutnya adalah servis atau layanan ini sendiri, di sini tentunya harus memiliki pelayanan responsif, selanjutnya juga ada peningkatan pengalaman pengguna juga harus ditingkatkan, dan nanti ujungnya adalah mengevaluasi inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan operasional Noah Bike maupun aplikasi yang sudah dimiliki oleh Noah Bike itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang margin. Margin sendiri di sini, bisa dibilang dalam analisa value chain ini, margin mengacu pada selisih antara total nilai yang dihasilkan oleh aktivitas, value chain dengan total biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Dengan mengoptimalkan operasional dengan baik, termasuk logistik dan lain-lain, bisa bisa hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan margin juga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah layanan pelanggan gitu. Jadi di sini memberikan layanan pelanggan yang baik, responsif, dan lain-lain. Hal ini dapat berdampak positif juga pada margin dengan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan selanjutnya adalah pemasaran dan penjualan. Strategi pemasarannya efektif. Ini dapat melakukan atau bisa dibilang mendongkrak gitu ya. Mulai dari awareness, mulai dari bagaimana nanti funnel-funnel dalam funnel marketing itu nanti berlanjut sampai nantinya ke dalam tahap retention gitu, atau mereka bisa, pesan lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan produk tentunya, Noah Bike ini sendiri fokusnya adalah di produk platform itu tersebut gitu ya, platform aplikasi yang mana menghubungkan antara pemilik kendaraan maupun itu Noah Bike sendiri yang punya kendaraan juga dengan para mereka yang ingin melakukan rental kendaraan, khususnya kendaraan listrik, seperti itu. Pastinya kalau misalnya kita ngomong tentang produk, produk aplikasi ini harus dipoles sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan atau bisa dibilang, dapat problem solve seperti itu, bisa, solve problem dari para user. Nah, ketika sudah solve problem dari para user, user akan melakukan kembali, bisa bilang mereka bisa pesan lagi sehingga nanti akan menghasilkan, ujung-ujungnya bakal ke margin juga seperti itu. Nah, di sini juga ada pengelolaan biaya, jadi bisa dibilang bagaimana pola pembiayaan dalam setiap kos misalnya atau HPP seperti itu, dan juga nanti pola-pola yang lainnya gitu, eee, itu pastinya akan berdampak pada margin juga gitu. Jadi semakin besar, kos pastinya juga akan berdampak juga ke dalam margin, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam arsitektur bisnis ya. Nah, di arsitektur bisnis ini, khususnya sini adalah Noah Bike. Noah Bike dengan nama PT-nya yaitu Noah Kreasi Nusantara, dan memiliki visi menjadi penyedia transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dengan misi meningkatkan kesadaran tentang konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia, menyediakan kendaraan ramah lingkungan yang nyaman dan terjangkau,
mengembangkan platform yang mampu mengelola kendaraan ramah lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi bagi bisnis lokal, serta berkontribusi dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor dan juga menjadi jembatan antara kegiatan ekonomi lokal dengan wisatawan dan penduduk setempat. Nah, selanjutnya sini ada beberapa strategi nih, strategi dalam meningkatkan keamanan informasi, yaitu di mana mengimplementasikan, kebijakan seperti ya, baik itu keamanan informasi dan lain-lain, sehingga nantinya akan berpengaruh ke dalam, pelindungan data pelanggan, dalam segi informasi bisnis, yang sensitif di Novabike. Selanjutnya juga melakukan pemantauan atau pengujian keamanan juga untuk melakukan, eee potensi gitu ya, untuk menanggulangi potensi ancaman keamanan. Selanjutnya juga ada peningkatan kualitas layanan melalui teknologi, yang di mana baik mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang ketat dan menjalankan protokol keamanan dan lain-lain, dan juga ada di sini melakukan pemantauan dan juga pengujian keamanan. Dan selanjutnya di sini ada penggunaan analitik data, yang di mana memanfaatkan analitik data untuk memahami perilaku pengguna, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya juga ada menerapkan alat analitik data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, personalisasi layanan, dan juga pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya sini adalah arsitektur bisnis terkait program kerja pimpinan. Di sini terdapat program kerja pimpinan, yaitu peningkatan keamanan data privasi, selanjutnya juga ada, Nuwabek juga sini fokus juga dalam pengelolaan risiko IT-nya, dan juga ada inovasi-inovasi teknologi, baik itu dari ranah IoT maupun AI, itu juga masih dalam, tahap penelitian, dan juga Novabex ini juga mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau startup teknologi seperti itu. Jadi ada kolaborasi dengan startup teknologi lainnya. Dan juga adanya pengembangan aplikasi dan juga platform. Nah, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seperti itu. Nah, dari struktur organisasi sendiri, Baik di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, bagian Chief, yaitu yang pertama ada Chief Executive Officer, selanjutnya dilanjutkan ada Chief Operating Officer, dengan membawahi ada Fleet, Maintenance Manager, ada Customer Support Manager. Dan juga ada CTO, Chief Technology Officer, ini juga membawahi software developer, dan juga tim, pengembangan riset and design dari aplikasi seperti itu. Dan juga ada CDO, Chief Data Officer, selanjutnya ada CFO, Chief Financial Officer, dan juga ada CMO, Chief Marketing Officer yang membawahi Marketing Manager, Digital Marketing Specialist juga seperti itu. Nah, di sini adalah, tugas pokok dan fungsi beserta permasalahannya. Di sini karena kita fokus tadi ke dalam IT governance, jadi bagian yang saya highlight di sini adalah teknologi informasi. Nah, dengan sub bagian software development dengan tugas pokok yaitu mengembangkan dan memelihara aplikasi Noabyte. Permasalahannya, bisa dibilang cukup konkret gitu ya, yaitu lambatnya waktu pengembangan dan pembaruan aplikasi, yang di mana memiliki tantangan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, ketidakjelasan dalam prioritas pengembangan fitur, dan kebutuhan pembaruan, dan juga adanya, kurangnya pengujian dan validasi itu terkait fitur-fitur yang sudah implement sebelumnya, dan juga memiliki harapan nih dari permasalahan ini ke depannya memiliki harapan yaitu mempercepat siklus pengembangan dan pembaruan aplikasi, dan juga memiliki harapan juga meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna aplikasi, sehingga nantinya juga, bisa mengurangi kesalahan dan kegagalan saat meluncurkan, produk yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini adalah arsitektur bisnis terkait tugas pokok dan fungsi beserta permasalahannya. Di sini, masih lanjutan yang tadi gitu ya. Nah, tadi di sini kita bahas tentang harapannya, tentang tantangan, masalah, dan juga ada harapannya. Di sini akan melakukan pengembangan terkait permasalahan ini, terkait permasalahan lambatnya waktu pengembangan ini, maka saya buatkan terkait pendekatan metode pengembangannya, yang di mana untuk menanggulangi permasalahan lambatnya waktu pengembangan dan pembaruan aplikasi, sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan pendekatan metode pengembangan, yang di mana terdapat design thinking untuk memahami kebutuhan, tantangan pengguna melalui observasi, wawancara, dan juga pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna. Dan ini juga menjadi bisa dibilang landasan pola berpikir gitu ya, untuk ke depannya, karena design thinking ini sendiri juga memiliki beberapa phase, beberapa fase gitu.
baik itu dari empathize, habis itu juga ke define, ideate, prototype, hingga testing. Nah, selanjutnya dalam tahapan, proses desain perancangan seperti itu, di sini menggunakan desain sprint untuk mempercepat proses gitu ya, dengan langkah-langkah desain, prototyping, dan pengujian dalam waktu singkat. Dan di sini juga untuk, bagaimana sih pola, product design dan juga para developer bisa menjadi satu atau seragam. Di sini kita juga memerlukan Scrum framework untuk menggunakan kerangka kerja yang di mana bisa mengatur pengembangan aplikasi dalam siklus iteratif dengan sprint, submitting, backlog, dan juga retrospektif. Jadi di mana nanti ujungnya adalah akan memiliki objektif untuk memastikan fokus pengembangan pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya juga mengurangi risiko dan mempercepat waktu pengembangan, meningkatkan kolaborasi tim, dan juga ada memperbaiki komunikasi dan transparansi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam arsitektur aplikasi. Di arsitektur aplikasi ini, nama bagian di sini juga terkait tim pengembangan aplikasi Noahbike, yang dimana memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, seperti tim pengembangan aplikasi Noahbike tentunya nanti bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi. Dan juga, nama software ini sendiri, yaitu adalah, Noahbike sebenarnya, tapi ada penjabarannya yaitu aplikasi pemesanan dan penyewaan kendaraan Noahbike seperti itu. Tapi untuk nama aplikasinya ini adalah sendiri Noahbike, yang dimana masih versi 1. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Nah, fungsi aplikasi memungkinkan pengguna untuk, mendaftar dan membuat akun pengguna, selanjutnya juga menampilkan informasi kendaraan yang tersedia, termasuk jenis kendaraannya apa, lokasinya di mana, dan harga sewanya berapa. Nah, selanjutnya juga ada memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan kendaraan dengan memilih tanggal, waktu, dan lokasi. Selanjutnya juga menyediakan opsi pembayaran dan verifikasi identitas pengguna, memberikan konfirmasi pemesanan dan informasi detail tentang kendaraan yang disewa, menyediakan fitur pelacakan kendaraan, dan juga memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan atau umpan balik. Nah, sehingga dalam tahapannya nanti, walaupun masih ada permasalahan yang di mana permasalahan yang berkaitan dengan software aplikasi ini adalah performa aplikasi yang masih lambat, setelah itu ada keterbatasan fitur, di mana ada keterbatasan bagi para, pengguna seperti itu ya, untuk melakukan interaksi terhadap fitur-fitur yang sudah ada, itu juga ada batasan. Nah, sehingga nantinya memiliki harapan gitu berkaitan software aplikasi ini, yaitu tentang pengembangan aplikasi dilakukan dengan fokus pada performa yang optimal, dan juga penambahan fitur dan fungsionalitas yang relevan dan juga bermanfaat bagi pengguna. Dan juga penggunaan desain antarmuka yang intuitif dan, mudah digunakan oleh pengguna, seperti itu. Jadi, pengguna di sini juga tidak bingung pada saat melakukan interaksi terhadap aplikasi, pada saat mereka ingin melakukan pemesanan kendaraan untuk dirental. Nah, selanjutnya adalah deskripsi software. Nah, software di sini adalah Noahbike App gitu dengan versi 1.0 itu sebelumnya sudah dibuat pada tahun 2021 hingga sekarang masih dikembangkan, yang di mana sistem manajemen, status aplikasi ini dibuat sendiri, sistem manajemen basis data yang menggunakan MySQL, dan juga ada beberapa komponen lain sebenarnya. Yang di sini yang saya highlight adalah MySQL dan dengan bahasa pemrograman yang dipergunakan yaitu JavaScript dan juga Python. Oke, selanjutnya sini adalah fungsi software, yang di mana fungsi software ini memiliki atau bisa gitu ya, melakukan pemesanan kendaraan, selanjutnya juga bisa melakukan, mencari kendaraan gitu yang tersedia di sekitar lokasi, selanjutnya juga bisa melakukan verifikasi pengguna, bisa melakukan pembayaran juga, dan juga bisa melakukan pelaporan masalah, notifikasi, pemantauan jarak tempuh, dan juga nantinya ada, pembaruan aplikasi juga. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam arsitektur infrastruktur atau arsitektur infrastruktur. Nah, di infrastruktur sendiri ini adalah, bagaimana sih konfigurasi sistem gitu ya untuk mendukung operasional dari organisasi atau sistem yang dimiliki oleh Noahbike. Nah, di sini, karena di sini arsitektur infrastruktur, bisa dibilang karena infrastruktur gitu ya, apapun itu yang berkaitan dengan bisa dibilang kayak backbone, baik itu untuk menjalankan aplikasi seperti apa, baik itu integrasi terhadap kendaraannya seperti apa, maupun lokasinya seperti apa, di sini kita memiliki komponen infrastruktur yang di mana ada server, pastinya ini untuk, eee,
request and respon terkait data gitu ya untuk aplikasi pastinya memerlukan server. Dan juga di sini ada tambahan terkait GPS device, yang di mana GPS device ini dipasang juga di dalam kendaraan sehingga nantinya dari GPS ini bisa melakukan interaksi terhadap aplikasi. Jadi orang-orang yang membuka aplikasi itu bisa langsung melihat, "Oh, kendaraan saya ada di sini," atau bisa dibilang, para pemilik kendaraan juga mereka tidak khawatir gitu kendaraannya kemana mana gitu misalnya. Dan juga sini ada battery management system yang di mana Battery Management System ini sendiri bertugas untuk mendeteksi memantau kondisi baterai kendaraan. Nah, uraian kondisi infrastruktur saat ini gitu ya, terdapat, satu server yang berjalan gitu ya, menjalankan aplikasi nama baik dan juga dashboard seperti itu. Untuk GPS ini sendiri juga, setiap kendaraan listrik dilengkapi dengan GPS dan juga Battery Management System ini juga setiap kendaraan listrik dilengkapi dengan sistem manajemen baterai tentunya. Nah, sini juga kapasitas, uraian kondisi infrastruktur saat ini, saat volume pengguna meningkat, server mungkin mengalami kelebihan beban dan menyebabkan kinerja aplikasi menjadi lambat. Jadi ini adalah salah satu yang menyebabkan aplikasi melambat, eee, karena yaitu beban yang dimiliki oleh server. Selanjutnya juga integrasi gitu ya, pengelolaan data dari banyaknya GPS juga bisa dibilang, mempengaruhi efisiensi pengumpulan dan analisis data lokasi kendaraan. Selain juga skalabilitas baterai, di sini juga perlu eee, akomodasikan sehingga nantinya bisa menanggulangi, terkait peningkatan volume kendaraan. Nah, harapan mendatang pastinya terkait kapasitas server bisa disesuaikan dengan volume pengguna, selain integrasi GPS juga, eee, bisa dipantau dengan lebih baik lagi gitu ya melalui aplikasi dan juga skalabilitas nantinya juga. Ini walaupun masih dalam tahap, eee, bekerja sama dengan para vendor, tetapi nantinya ke depannya diharapkan bahwa dapat melakukan pengembangan BMS sendiri sehingga nantinya bisa, eee, fungsionalitas dan lain-lainnya itu bisa tetap terjaga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rencana pengembangan teknologi informasi. Jadi rencana pengembangan teknologi ini sendiri, ini adalah tahapan di mana apa yang tadi sebelum-sebelumnya ada terkait permasalahan dan lain-lain, di situ kita highlight, kita rangkum, saya sendiri merangkum gitu ya, untuk terkait apa sih yang sebenarnya yang perlu dikembangkan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk tadi itu, sebelumnya juga saya sudah sempat jabarkan terkait bahwa yang akan kita kembangkan adalah bagaimana bisa melakukan, eee, pemercepatan gitu ya, proses pengembangan aplikasi seperti itu. Sehingga di sini, untuk rencana pengembangan teknologi informasi dengan nama bagian yaitu Departemen Teknologi Informasi, jenis pengembangan yaitu pengembangan aplikasi produk desain dan manajemen, dengan uraian pengembangan di sini nanti menggunakan implementasi aplikasi seperti Figma, Jira, GitLab, dan Mixpanel untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi secara baik. Dan juga, tahun target pelaksanaannya adalah di Q4, atau kuartal 4 pada tahun 2023. Nah, kenapa sih di sini kita pakai Figma, Mixpanel, dan lain-lain? Di sini adalah proses di mana kita ingin melakukan pemercepatan terkait proses produk desain dan juga manajemen aplikasi, sehingga nantinya bisa mengeluarkan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengguna gitu. Nah, manfaat pengembangan TIK. Jadi di sini yang pertama yaitu mempercepat siklus pembangunan, selanjutnya juga meningkatkan kualitas desain dan kepuasan pengguna dengan fitur-fitur yang interaktif dengan, dites terlebih dahulu menggunakan prototype seperti itu, dan juga mengoptimalkan manajemen proyek, kolaborasi tim, dan juga, di mana nantinya dari produk desain manajemen dan juga developer, di situ kita menggunakan Jira untuk melihat bagaimana pelacakan tugas sehingga kita bisa benar-benar perkembangan dari project atau produk kita. Selanjutnya juga meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan GitLab gitu ya. Jadi sebelumnya juga udah menggunakan GitLab, cuma di sini kita akan lebih, intens lagi gitu. Nah, selanjutnya juga menganalisis dan memahami perilaku pengguna aplikasi Nuabat menggunakan Mixpanel, karena Mixpanel ini sendiri adalah bisa dibilang, kita bisa melihat statistik terkait kita bisa tracking gitu ya, bagaimana sih, orang-orang itu beraktivitas atau melakukan interaksi terhadap aplikasi, sehingga kita tahu bagaimana kesulitan mereka, sehingga kita tahu juga bagaimana cara
melakukan solve problem untuk mereka. Nah, di sini ada pengguna, pengembangan TIK di sini siapa sih gitu ya. Di sini ada tim pengembangan aplikasi, ada tim desain, tim manajemen proyek, tim pengelolaan kode sumber, dan juga tim analisis data. Penanggung jawab sendiri karena ini adalah tugas IT governance, jadi di sini penanggung jawab pengembangannya nantinya adalah saya, seperti itu. Dan nanti pendekatan metodenya yaitu adalah design thinking, design sprint, scrum framework, pengelolaan kode sumber. Nah, kesimpulan dan saran selanjutnya. Nah, di kesimpulan yaitu Novabike memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnisnya sebagai penyedia transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, arsitek selanjutnya juga value chain Novabike telah berhasil mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, selanjutnya juga arsitektur bisnis Novabike mencerminkan visi dan misi perusahaan serta strategi yang jelas dalam hal lingkungan dan masyarakat, teknologi informasi, kepatuhan, dan pemasaran. Selain juga pengembangan aplikasi menjadi fokus utama Novabike dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Jadi di sini adalah yang kita highlight. Nah, selanjutnya juga saran di sini adalah tingkatkan integrasi gitu ya antara value chain dan juga IT governance. Dan juga perhatikan kebutuhan dan umpan balik dari pengguna. Selain juga ada lakukan pengembangan aplikasi secara iteratif dengan menggunakan desain sprint dan juga Scrum. Selain juga ada evaluasi secara teratur infrastruktur teknologi informasi yang ada dan juga kita pertimbangkanlah seperti itu dengan mengadopsi teknologi yang baru yang lebih efisien seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait IT governance dalam ranah strategi nantinya ke depannya bagaimana sih master plan gitu ya. Tadi sudah saya rancang juga terkait master plan ke depannya itu adalah bagaimana setelah saya melakukan bertanya dan lain-lain, di situ saya melihat bahwa ada sebuah master plan yang bisa dibangun, yaitu adalah bagaimana mengembangkan aplikasi Novabike ini sendiri gitu ya, dalam ranah product design dan juga manajemennya itu sendiri. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di-like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka. Terima kasih. Bye-bye.